Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah anak-anak bapak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas menerangkan berkenaan dengan subtema 3, bersatu kita teguh. Ya, bersatu kita teguh. Yang ini ya, bersatu kita teguh. Oh ya, ya jelas nih, bersatu kita teguh. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari pembelajaran yang pertama menemukan informasi dari teks dan kata baku serta kalimat efektif. Ya, setiap bacaan tentunya memiliki isi atau informasi penting yang hendak disampaikan. Untuk menentukan isi atau intisari bacaan perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, membaca seluruh teks dengan saksama. Ini yang paling penting ya. Untuk mengetahui isi dari teks, maka kita perlu membaca seluruh teks tersebut dengan saksama. Ya, supaya informasi yang kita gali itu memang kita gali secara sempurna. Yang kedua, mencari kata-kata kunci untuk memudahkan dalam menentukan isi atau intisari teks bacaan. Ya, ingat ada kata-kata kunci atau istilah keyword. Ya, ada kata kuncinya yang dengan hal tersebut kita dipermudahkan ataupun dipermudah untuk menentukan isi atau teks dari bacaan tersebut. Adapun untuk mencari kata kunci pada bacaan, nah, jadi untuk mencari kata kunci bacaan tersebut, maka aspek informasi seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana harus diperhatikan. Menuliskan informasi yang hendak disampaikan sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Nah ini, jadi kunci bacaan kata-kata kunci, terus ditulis dengan kalimat yang efektif, bukan ditulis ya, dicari kalimat yang efektif. Ya. Selain itu, penggunaan kata baku juga diperlukan. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Ya, jadi kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Ya, selain itu, penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Maka kalau seandainya ada yang menyatakan ada EYD, maka inilah yang disebut dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Berikut beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku. Ya, contoh yang pertama ada tentram. Tentram itu contoh kata tidak baku. Contoh kata bakunya apa? Tenteram. Ya, tenteram. Yang kedua, nasihat. Ini nasihat ini berarti kata tidak baku. Kata bakunya apa? Nasihat. Ya. Yang ketiga, keresidenan. Maka kata bakunya adalah keresidenan. Ya, keresidenan. Yang pertama keresidenan ya, yang kedua keresidenan. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana cara menentukan kata ini baku atau tidak baku? Maka yang paling penting ya untuk mengetahui hal tersebut adalah kita memiliki kamus atau kita melihat dengan kamus. Ya, disingkat dengan KBBI. KBBI artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk memperbanyak informasi yang ingin kita miliki, maka kegiatan membaca ini sangat membantu. Misalnya membaca teks sejarah yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ketahui kemerdekaan tersebut diperoleh dengan persatuan dan kesatuan dari para tokoh pejuang bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk memperjelasnya, silakan Anda baca kutipan teks sejarah berikut dengan saksama. Judulnya Sayuti Melik, pengetik teks proklamasi. Nah, jadi dibaca ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan di hadapan kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.